Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyatuhat talibat, a'azzanillahu wa iyyakunna jami'an. Para santri, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semua. Al-yawm sanatahaddatsu insyaallah an taqsim al-ahad. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang pembagian khabar ahad. Taqsimu al-ahad, yanqasimu al-khabaru al-wahidu ila masyhurin wa azizin wa gharib. Al-khabar wahid terbagi menjadi masyhur, ada yang namanya masyhur, wa aziz, ada yang namanya aziz, wa gharib, dan ada yang namanya gharib. Jadi khabar ahad atau al-khabarul wahid terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada namanya masyhur, yang kedua ada namanya aziz, yang ketiga ada namanya gharib. Dan pembagian ini tentunya adalah pembagian bin nisbati ila adadi turuqihi, ditinjau dari jumlah jalur periwayatannya. Secara umum dan nanti insya Allah akan dibahas ya. Jadi khabar ahad apabila jalur periwayatannya cuma satu maka disebut gharib. Apabila jalur periwayatannya dua maka disebut aziz. Dan apabila jalur periwayatannya tiga atau lebih ya maka disebut masyhur. Baik, kita akan membahas satu persatu, dan untuk hari ini insya Allah kita hanya akan bisa membahas tentang al-khabarul masyhur saja, dan insya Allah pada video selanjutnya kita akan bahas tentang pembagian khabar ahad yang lainnya atau bagian-bagian khabar ahad yang lainnya. Baik, al-khabarul masyhur. Apa itu khabar masyhur? Al-khabarul masyhur lughatan ma ishtahara 'ala al-alsinati wa in kana kadhiban. Khabar masyhur menurut bahasa adalah ma ishtahara, khabar yang telah populer, 'ala al-alsinati, di lisan-lisan orang banyak, wa in kana kadziban, walaupun khabar tersebut dusta atau bohong. Jadi secara bahasa, apabila suatu hadis populer di lisan orang banyak, bahkan mungkin di lisannya orang awam, hadis tersebut atau khabar tersebut populer, maka khabar tersebut bisa dikatakan khabar masyhur secara bahasa. Contoh dari khabar masyhur secara bahasa ini atau hadis masyhur secara bahasa adalah ka hadithi hubbul watan minal iman. Hadits hubbu al-watani minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Hadis ini sangat populer. Sampai orang awam pun sangat mengenal hadis ini, bahkan orang awam di Lombok pun mengenal hadis ini, hubbul watan minal iman. Akan tetapi hadis ini bukanlah hadis yang masyhur secara istilah, dia juga bukan termasuk hadis yang sahih. Sebagaimana dikatakan oleh As-Saghani, ya, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu. Demikian juga dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, hadis ini adalah hadis maudhu, yaitu hadis hubbul watan minal iman. Yang kedua, ada hadis yang juga populer, masyhur secara bahasa, yaitu yaumu saumikum yaumu nahrikum. Yaumu saumikum yaumu nahrikum. Hari kalian mulai berpuasa, hari itulah hari kalian akan menyembelih, yaitu pada hari Idul Adha. Maksud hadis ini adalah menurut yang meriwayatkannya, yaitu apabila awal puasa Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka nanti Idul Adha mestinya akan jatuh pada hari Sabtu ya. Kira-kira itu maksud daripada yaumu saumikum yaumu nahrikum, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Wastilahan, sebelumnya bahwa hadis yaumu saumikum yaumu nahrikum ini populer
secara lisan, tapi dia tidak ada asal muasalnya, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Harawi dalam kitab beliau Al-Masnu' fi Ma'rifati Al-Hadits Al-Maudhu', terkait dengan hadis maudhu, dikelompokkan di situ. Kemudian juga disebutkan oleh Abu Bakar Az-Zura'i, ya, dalam kitab beliau An-Naqdul Manqul. Ya, ini hadis adalah hadis yang batil dikatakan oleh beliau. Baik, selanjutnya adapun definisi masyhur secara istilah adalah ma rawahu thalathatun fa aktsara wa lam yablugh hadd at-tawaturi. Saya ulang, wastilahan adapun masyhur menurut istilah adalah ma rawahu thalathatun fa aktsara wa lam yablugh hadd at-tawaturi. Ma rawahu thalathatun, yaitu khabar yang meriwayatkannya adalah 3 orang. Ma khabar, rawahu yang meriwayatkannya, thalathatun adalah 3 orang, fa aktsara atau lebih, walam yablugh hadd at-tawaturi dan tidak sampai menyamai batas minimal rawi khabar mutawatir. Wa summiya bidzalika, dan khabar masyhur tersebut dinamakan masyhur. Wa summiya bidzalika, dan khabar masyhur tersebut dikatakan demikian atau dikatakan masyhur li syuhratihi, karena memang masyhur atau populer, wa wuduhihi, dan jelas. Adapun contoh daripada khabar masyhur secara istilah, contoh khabar masyhur sesuai dengan definisi masyhur secara istilah, yaitu man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua adalah hadis al-ajalatu minasyaitan, keterburu-buruan, ketergesa-gesaan, minasyaitan adalah dari syaitan. Hadis hasanahu Tirmidzi, hadis ini dinyatakan atau dihukumi sebagai hadis hasan oleh al-Imam At-Tirmidzi. Ayyatuhat talibatu azimallah wa yakunna jami'an. Jadi kesimpulan daripada pembahasan kita pada video kali ini, yang pertama adalah bahwa khabar ahad terbagi menjadi 3. 1 ada namanya masyhur, 2 ada namanya aziz, 3 ada namanya gharib. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah bahwa khabar masyhur definisinya secara bahasa adalah ma ishtahara 'alal alsinati, yaitu khabar yang telah populer di lisan atau lidah orang banyak. Wa in kana kadziban, walaupun mungkin khabar tersebut dusta atau bohong. Berikutnya, kesimpulan berikutnya adalah definisi khabar masyhur berdasarkan istilah, yaitu ma rawahu thalathatun fa aktsara wa lam yablugh hadd at-tawaturi, yaitu khabar yang meriwayatkannya adalah 3 orang atau lebih dan tidak sampai pada batasan minimal jumlah rawi hadis mutawatir atau khabar mutawatir. Kesimpulan yang terakhir adalah bahwa khabar masyhur dikatakan masyhur li syuhratihi wa wuduhihi, karena kemasyhurannya, karena kepopulerannya dan kejelasannya. Wallahu ta'ala a'lam.
Untuk video berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang khabar aziz, dan bila waktunya cukup kita akan lanjutkan dengan khabar al-gharib. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.